Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Oktober 2022. Hadirkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 31b sampai dengan bab 5 ayat 6 dan Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, siapa di antara kita yang mau bersahabat, mendekati atau menghadiri undangan makan dari mereka yang kesukaannya mencaci, mengkritik kita, saudara? Mungkin kita akan menghindarinya, saudara. Kita tidak mau bersahabat dengan mereka. Tidak dengan Yesus Tuhan kita. Dia mau hadir dalam setiap undangan siapapun, saudara. Termasuk orang Farisi yang selalu mengkritiknya. Bukan saja orang Farisi. Diri kita yang penuh dosa ini pun, saudara-saudara, Yesus selalu menyambut undangan kita. Kapanpun kita mau mengundang Yesus, Yesus siap untuk datang dan masuk di dalam kehidupan kita. Ia selalu berkenan hadir, saudara. Ia berinkarnasi dan hadir di dunia ini sungguh-sungguh untuk kita, untuk kehidupan kita, saudara. Jadi tak aneh jika kita membaca Injil hari ini, di mana Yesus menghadiri undangan makan dari orang Farisi. Bagaimana dengan diri kita, saudara? Sudahkah kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita? Atau kita sendiri enggan mengundang Yesus karena menyadari atas keberdosaan kita? Apapun dosa kita, saudara, sebesar apapun dosa kita, Dia penuh berbelas kasih, selalu siap hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Dia hadir ke dunia ini. Sebagaimana Tuhan juga senantiasa mengundang kita dalam perjamuan kudus Ekaristi, yang menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita. Maka marilah kita juga dengan tidak ragu-ragu, saudara, untuk mengundangnya hadir dalam segala setiap peristiwa kehidupan kita. Karena kita butuh kehadirannya, saudara. Dalam perjamuan makan bersama Tuhan Yesus, bukan saja mereka ingin mendengarkan pengajaran ataupun berdamai, namun ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk bergosip dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ini realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam lingkungan gereja, pertemuan konsel, lingkungan wilayah, komnas, kombas, bahkan dalam persekutuan ibadah, ada beberapa orang dengan sengaja mendekati kita bukan saja untuk berdamai, saudara. Sebenarnya mereka hendak mencari berbagai bukti kesalahan kita agar di waktu yang tepat kita masuk ke dalam perangkapnya. Inilah yang dialami oleh Sang Junjungan kita, Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak peduli akan segala macam keburukan dan kenajisan dunia. Terutama mereka yang hanya bisa menipu dunia dengan memakai berbagai gelar sebagai mahkota. Mereka berpikir bahwa dengan mudah dapat menjebak orang masuk dalam perangkap mereka. Namun Yesus mencela atas perbuatan mereka yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam hati mereka. Bertolak belakang dengan apa yang mereka ikuti atau jalani dari segi ibadah dengan pikiran dan perbuatan. Karena alasan inilah Yesus Tuhan mencela ketika konsistensi di dalam dan di luar diri mereka. Mereka hanya membangun kekuasaan diri sendiri, hanya peduli reaksi orang lain, mendapat salam baik dari orang lain, dihormati. Namun sesungguhnya hati mereka seperti kuburan berjalan. Hatinya gelap.
Mungkin kita berpikir bahwa kita adalah seorang pewarta, penginjil, hamba Tuhan yang selalu menyampaikan akan kebenaran. Namun dengan tidak sadar saudara-saudara, kita sendiri tak ditemui akan kebenaran itu. Di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Inilah kita seperti orang Farisi yang dicela Yesus. Kita merupakan kuburan kosong yang berjalan, saudara. Bagaimana sikap kita sesungguhnya? Adakah kita telah menunjukkan kebenaran firman di dalam diri dan kehidupan kita? Adakah kita dapat menghidupi kebenaran itu? Menghidupi firman-firman itu di dalam kehidupan kita? Atau seperti orang Farisika diri kita ini? Atau mungkin di dalam kehidupan kita selalu ingin bergosip, menguping untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Injil hari ini saudara-saudara yang terkasih mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hendaklah hidup kita menjadi cerminan Yesus Tuhan. Sehingga setiap tindakan kita biarlah orang lain dapat melihat bukan diri kita, melainkan mereka melihat Yesus di dalam diri kita. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu hadirkan Dia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini di dalam kehidupan ini, saudara, merupakan cerminan dari Yesus sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.